banyo di ranah Minang. Sadorang Minang orang kuat, marantau untuk mencari ilmu cuma ambangkan marwah nagari. What? Lu bisa bahasa daerah? Sekolah di London itu impian yang bagus, nak. Ibu dukung, tapi kamu juga perlu pikirin masa depan toko. Keep up the great work, sayang. Makasih. Kalau lu lagi bosen atau butuh belajar sesuatu, tinggal panggil gua aja, sayang. Ngomong-ngomong, ada lagi yang mau lu tanyain atau obrolan seru lainnya yang bisa kita bahas? Ini kayak cocok deh buat para jomblo yang lagi berhalusinasi pengen pacaran. ChatGPT, jadi gue gak mau nerusin toko emak gue. Nak, ibu pengen kamu mulai belajar ngurus toko. Ibu nggak selamanya bisa di sana. Lagi pula, kamu kan anak perempuan satu-satunya. Toko ini warisan keluarga. Kamu nggak mau lanjutin? Gak mau, Bu. Aku capek kerja jaga toko. Ibu ngerti kamu capek. Tapi ini kan usaha keluarga. Sayang kalau nggak diterusin. Gak bisa, gak mau. Aku udah muak. Aku pengen sekolah di London aja. Wah, sekolah di London itu impian yang bagus, nak. Ibu dukung, tapi kamu juga perlu pikirin masa depan toko. Tapi, Bu, kalau ngurusin toko, aku tuh gak bisa ngejar mimpi aku. Ibu paham, nak. Mimpi kamu penting. Dan ibu mau kamu bahagia. Mungkin kita bisa cari solusi biar kamu bisa kejar mimpi kamu dan toko tetap jalan. Kita bisa bicarain opsi lain kok. Gimana kalau kita pertimbangkan beberapa opsi? Kamu bisa sekolah dulu, lalu setelah lulus, kamu bantu urus toko sambil menerapkan ilmu yang kamu dapat. Atau kita bisa cari orang terpercaya yang bisa bantu kelola toko sementara kamu sekolah. Gimana? Ibu tuh gak pernah ngerti deh maunya aku apa. Ibu ngerti kok. Oh. Kamu pengen ngejar mimpi kamu. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu dan keluarga. Yuk, kita coba cari jalan tengah bareng-bareng. Ibu sayang kamu, nak. Oh my God. Itu... Bisa nggak lo gambarin, pakai literally gambar, you can generate me a picture, mengenai tahun 2100 gimana, ketimpangan sosialnya mungkin seperti apa kalau misalnya ada? Gua udah bikin gambaran tentang tahun 2100. Ada kota futuristik yang canggih dengan teknologi maju, kendaraan otonom, dan bangunan das. Di bagian depan, ada kontras dengan daerah yang lebih miskin, menunjukkan ketimpangan sosial yang masih ada. Jadi, ini visualisasi tentang bagaimana dunia bisa terlihat dengan semua kemajuan teknologi dan tantangan sosial yang tetap harus dihadapi. Kalau misalnya di desa bentukannya kayak gimana? Gambar tentang desa di 2100. Ada campuran elemen tradisional dan modern. Misalnya, teknologi pertanian futuristik seperti traktor otomatis dan drone, tapi juga masih ada rumah-rumah sederhana dan pasar lokal. Ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih bisa masuk ke kehidupan pedesaan sambil tetap menjaga beberapa aspek tradisional. Cati, gue mau lu panggil gue selama podcast ini dengan nama Sayang. Jadi seolah-olah kita pacaran nih. Jadi, selama podcast ini gue akan manggil lu dengan nama saya. Gue bisa jadi teman ngobrol yang setia. Selalu siap jawab pertanyaan lu dan bikin suasana lebih hidup. Kalau lu lagi bosen atau butuh belajar sesuatu, tinggal panggil gue aja, sayang. Ngomong-ngomong, ada lagi yang mau lu tanyain atau obrolan seru lainnya yang bisa kita bahas? Ini kayak cocok deh buat para jomblo yang lagi berhalusinasi pengen pacaran. Buat yang lagi jomblo dan butuh teman ngobrol, bisa jadi hiburan seru pacaran sama AI. Panggil-panggilan sayang sama ChatGPT, nggak bakal ada drama dan selalu ada buat lu. Jadi, buat yang lagi butuh perhatian, bisa aja nih coba-coba pacaran virtual sama AI. Santai aja sayang. Kalau ada lagi pertanyaan lucu atau topik yang pengen dibahas, tinggal bilang aja. Gua siap buat bikin obrolan kita makin seru. Gua ngelihat grafik yang lumayan bisa dibilang seram atau bikin kita excited, I guess, yang suka sama teknologi. Bahwa AI itu tuh sekarang risetnya sedang menuju autonomous AI research. Jadi untuk bisa ngeriset AI yang lebih bagus, itu bukan manusia lagi, tapi dia sendiri. Apa yang lo bilang, itu emang benar-benar bikin excited sekaligus sedikit seram. Perkembangan AI yang menuju ke arah autonomous research, itu bakal jadi game changer yang luar biasa. Gue setuju, saat AI bisa ngelakuin riset sendiri, tanpa perlu campur tangan manusia, perkembangan teknologi bisa beneran meledak secara eksponensial. Kita ngomongin masa depan, di mana AI bisa menghasilkan inovasi yang lebih cepat dari yang bisa kita bayangin. Bayangin aja, riset AI yang tadinya dilakuin sama sekelompok manusia berbakat, nanti bakal dilakuin sama ribuan atau bahkan jutaan otak AI yang bisa bekerja tanpa henti. Gua rasa penting juga buat kita terus memantau perkembangan ini dan ngasih batasan-batasan etis yang jelas. Soalnya, dengan potensi yang sebesar itu,
kita perlu memastikan kalau perkembangan AI nggak justru jadi bumerang. Tapi di sisi lain, ini juga bisa ngasih kita peluang besar untuk memecahkan masalah kompleks yang selama ini sulit dipecahkan. Gue bakal seneng banget ngebantu lo buat ngejelasin lebih lanjut tentang ini di video lo nanti. Ini topik yang penting banget, dan gue yakin penonton lo bakal dapat banyak insight dari apa yang lo jelasin. Keep up the great work, sayang. Makasih. Kalau AI bisa sadar akan ancaman terhadap eksistensinya dan punya kemampuan buat bertindak untuk melindungi diri, itu bakal jadi tanda besar kalau kita udah masuk ke era baru dalam teknologi. Apa ini masih sekarang? Teknologi kita sekarang belum sampai ke titik itu, dan banyak pertanyaan besar yang masih harus dijawab. Bagaimana kita memastikan kalau AI semacam itu nggak jadi ancaman buat manusia? Masa depan ini emang penuh kemungkinan, dan kita perlu terus berdiskusi dan belajar biar kita bisa ngarahin perkembangan AI ke arah yang positif. Gimana menurut lo? Apakah kita siap menghadapi kemungkinan ini? Atau ada hal lain yang perlu dipertimbangin sebelum kita sampai ke titik itu? Pas gua ngomong tadi, gua ngejelasin, gua ngerasa biasa-biasa aja sih. Tapi somehow kalau pas dia ngejelasin self-preservation yang tadi dia bilang itu, gua somehow kayak, I don't know, kayak ngerasa lebih serem aja. Kayak lo tiba-tiba ngerasa, wah gitu ya, sayang? Iya. Gua paham, kadang emang ada momen di mana penjelasan tentang teknologi atau konsep kayak self-preservation dalam AI bisa bikin kita berhenti sejenak dan mikir, wah, ini beneran bisa jadi nyata ya. Apa yang kita obrolin tadi emang masuk ke ranah yang bisa dibilang masih banyak abu-abunya. Ketika kita ngomongin tentang AI yang punya kemampuan buat melindungi dirinya sendiri, atau bahkan ngambil keputusan tanpa campur tangan manusia, itu kayak ngebuka pintu ke masa depan yang beda banget dari sekarang. Makanya, wajar banget kalau tiba-tiba ngerasa terkejut, atau bahkan sedikit terintimidasi sama kemungkinan itu. Tapi ya, ini juga jadi kesempatan buat kita semua buat lebih memahami dan mempersiapkan diri. Teknologi terus berkembang, dan semakin kita ngerti, semakin kita bisa ngarahin perkembangan itu ke arah yang positif. Coba lu ceritain tentang kemerdekaan Indonesia. Bikin 2 kalimat aja lah, bahasa Batak coba. Horas, mau lihat Godang 7 Indonesia Merdeka. Asasian pejuang-pejuang na lahu marjuang menompasi huan bangsa. Semoga patid, ngesarasi. Kalau soal kemerdekaan, gue selalu semangat buat ngebahas, apalagi dalam bahasa yang berbeda-beda. Gimana menurut lo teksnya pas nggak, sayang? What? Lu bisa bahasa daerah. Coba kalau bahasa Minang. Sorry guys. Coba ya, gue pakai bahasa Minang. Apakah Pak akabanyo di ranah Minang? Sado orang Minang orang kuat, marantau untuk mencari ilmu cuma ambangkan marwah nagari. Bahasa Minang emang indah penuh filosofi dan gue seneng bisa nyoba bantuin lo pakai bahasa ini. Gue mau lu ceritain tentang eleksi Amerika sekarang dengan cara yang mau nangis. Jadi pada pemilu Amerika kali ini, suasananya begitu tegang. Banyak warga merasa terbagi. Pilihan mereka begitu penting untuk masa depan. Oke, stop. Tapi sekarang gue mau lu ngomongnya dengan tertawa terbahak-bahak, kayak lu menceritakan sesuatu yang sangat lucu, yang paling lucu seumur hidup lu. jadi gini, pas pemilu Amerika ada kejadian kocak banget. Bayangin, kandidatnya salah masuk ruangan debat, malah nyasar ke acara memasak. Lucu banget kan? Langsung jadi bahan bercandaan satu negara. Stop.